Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran yang luar biasa yang harus selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat, nikmat sempat, dan kenikmatan lainnya yang mana kita tidak bisa menghitung berapa banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kepada para keluarganya dan kepada para sahabatnya dan kepada para pengikutnya yang senantiasa mengikuti ajaran beliau hingga hari akhir. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau hingga hari akhir dan mendapat syafaatnya kelak. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Semangat buatan Bapak Ibu? Semangat. Semangat buatan? Semangat apa Bapak Ibu? Semangat umroh. Sampun sarapan gareng? Sampun. Temenan? Temenan. Temenan? Bapak-bapak sampun sarapan gareng bapak-bapak? Dan tinggal mas teman jauh sarapan awal. Sampun sarapan gareng Pak? Ibu-ibu sampun? Sampun. Alhamdulillah. Karena nanti Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan materi, kemudian nanti kita juga jika memungkinkan dan kita usahakan nanti juga untuk praktek. Nanti kita usahakan untuk praktek juga. Ya, jadi kita sedikit merasakan karena rasanya beda Bu. Umroh di depan Masjid Nur Sulaiman sama di Masjidil Haram beda. Beda apa mboten Bu? Beda. Apa cukup di sini Ibu-ibu? Mboten deh. Ya, tapi sedikit kita merasakan nanti bagaimana caranya. Ya, caranya menjalankan ibadah-ibadah umroh yang insya Allah semoga Bapak Ibu semuanya akan berangkat bersama-sama ke Masjidil Haram ke Mekah untuk melakukan ibadah umroh atau haji. Amin ya robbal. Amin. Urun apa mboten Bu? Urun. Nanti sama saya enggak apa-apa Bu, Februari insyaallah. Amin. Baik Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillah pada hari ini ya, kita dapat melaksanakan kegiatan manasik umroh. Walaupun ya mungkin di antara kita ada yang sudah mendaftar, ada juga yang belum mendaftarkan dirinya. Coba saya ingin tahu yang belum mendaftar. Angkat tangan. Oh, Masya Allah. Sudah. Mbak Kiki sudah? Oh, belum daftar lagi. Masih banyak ya? Yang belum pernah, angkat tangan. Belum pernah apa? Belum pernah berangkat. Belum pernah berangkat. Bapak-bapak? Oh, kebanyakan sudah pernah? Belum. Yang belum mendaftar? Oh, belum mendaftar. Lebih, kalau bapak-bapak kebanyakan sudah mendaftar. Yang belum mendaftar sedikit, tetapi ibu-ibu kebanyakan Belum belum mendaftar. Mau daftar Bu? Mau. Langsung supaya ini langsung. Baik Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Umroh atau haji ya, itu tidak melihat dari finansial, tidak melihat dari materi, tidak melihat dari fisik, tidak melihat dari profesi Bapak Ibu ya. Melihat dari apa? Yaitu dari niat kita di dalam hati ini ya. Ketika kita benar-benar ingin,
ketika kita sudah benar-benar ingin, nanti akan Allah panggil. Dan biasanya Allah panggil itu tidak langsung. Misal, Mbak Kiki tidak pernah dipanggil sama Allah seperti itu. Ya. Tidak seperti itu, tetapi berproses. Panggilan Allah itu berproses. Ada yang terkadang ada yang langsung prosesnya itu cepat. Ada yang prosesnya itu membutuhkan waktu. Ya. Dan mungkin Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini mungkin adalah langkah awal dari proses Allah memanggil Bapak Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ini bisa jadi proses awal Allah memanggil Bapak Ibu semuanya. Ya. Karena Allah memanggil itu tidak melihat finansial, tidak melihat profesi, bahkan Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit cerita. Ya. Saya pernah mendengar dari Bu Deni, mungkin dari Pak Kiki atau dari leader-leader yang lain yang ada di Amanah Haromain ini, ya, biro ini. Ada yang berangkat itu, Bapak Ibu, itu ketika kita melihat dari status dunianya, dari status profesinya, bahkan seperti yang tadi diceritakan oleh Bapak. Ya, Bapak siapa? Mbak Adri. Ya, karena panggilan itu tidak melihat dari profesi, bahkan ada yang terlihat dari sudut pandang mata kita, dari profesinya. Itu seakan-akan dia tidak sanggup untuk berangkat umroh atau haji. Tetapi karena panggilan Allah semuanya itu bisa. Ya. Saya kasih beberapa contoh, yaitu ada di jamaah kita, ya, itu ada yang berprofesi sebagai tukang sayur keliling, Bapak Ibu. Ada yang berprofesi sebagai tukang gali kubur, Masya Allah. Ada yang berprofesi tukang gali kubur, tetapi dia bukan hanya mencari uang dengan profesi itu, ya, tetapi dia niatkan hasil profesinya itu tabungkan untuk berangkat umroh. Ya. Akhirnya, itu luar biasa perjuangannya ketika beliau memberikan testimoni dan ceritanya. Ya. Beliau tidak langsung berangkat. Beliau diuji dulu dengan penyakit, betul ya? Beliau diuji dulu dengan penyakit stroke sebelum berangkat. Coba bagaimana rasanya? Ya. Kemudian setelah beberapa lama akhirnya sembuh. Sembuh belum sembuh total. Kemudian diberangkatkanlah ke Masjidil Haram untuk umroh. Yang luar biasa Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika di sana ditawarkan, karena jalannya itu belum sempurna, jalannya masih agak susah, betul ya? Kemudian ditawarkan, Pak, apakah mau untuk dibantu dengan kursi roda? Seperti itu. Tetapi jawabannya luar biasa Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Biarkan saya berjalan, biarkan kaki saya melangkah, biarkan anggota badan saya melakukan ibadah di masjid ini, biarkan mata saya, pendengaran saya, semua yang saya manfaatkan, saya gunakan untuk ibadah umroh ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini ketika Allah sudah memanggil hambanya. Allah tidak melihat profesinya, Allah tidak melihat status dunianya sebagai apa, tidak. Ketika seorang hamba benar-benar ingin berangkat umroh, kemudian daftar, kemudian nabung, insya Allah kita juga memberikan fasilitas menabung, ya Pak Kiki ya. Ya silakan. Karena terkadang Bapak Ibu, kalau nabung di celengan dewek, ya, biasanya itu butuh ya dijilat ini bukan? Butuh jilat nabung ini butuh jilat. Entong nopo nambah bu. Seperti itu. Maka kalau bisa cari ya tempat untuk menabung yang mana susah untuk diambil. Seperti itu. Dan itu menjadi motivasi ketika sudah niat kemudian menabung di tempat yang mana kita susah mengambilnya. Ya, nabung ke saya nggak apa-apa Bu.
Nah, ketika itu Allah akan bantu untuk mencukupkan semuanya. Nanti akan kita bahas di keutamaan itu ada. Ya, seperti itu. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sini mungkin ya belum berangkat atau belum mendaftarkan dirinya, ya silahkan paling tidak mempunyai niat yang kuat terlebih dahulu. Niat yang kuat, kemudian setelah itu action. Ya, bagaimana caranya agar saya benar-benar bisa berangkat umroh atau haji? Semuanya mau, betul? Mau. Masya Allah, alhamdulillah. Seperti itu Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Cukup, Deren? Baik, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya semoga ini menjadi awal kita. Ya, ini untuk mukadimah, ya, menjadi awal kita, menjadi proses awal Allah memanggil kita semuanya berangkat ke Baitullah, yaitu ke Mekah, untuk melaksanakan ibadah umroh atau haji. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke materi kita. Jadi kita masuk ke materi kita. Manasik umroh, ya. Manasik umroh. Ini silakan bisa dicatat Bapak Ibu. Nanti di tengah-tengah saya bertanya, nanti insya Allah hadiahnya sudah siap. Ini koper hadiah juga. Oh, bukan.